Saat itu ceritanya ada perempuan muda dari Papua sekolah ambil pasca sarjana di Undip di Semarang. Secari kertas dikirimkan kepada saya dan menyampaikan kepada saya, "Bapak, tolong bantu kami. Kami tinggal ujian tapi tak ada biaya." Saya tidak kenal dengan anak itu. Lalu saya cek, izin Pak Ganjar, anaknya sudah ada di tengah-tengah kita. Inilah anak hebat itu. Kisah Ganjar bantu perempuan Papua selesaikan kuliah di Undip. Aksi nyata yang bikin haru. 180 derajat beda sama Prabowo. Mau beri makan gratis aja nunggu jadi presiden? Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Septian Raharjo mengunggah momen menarik saat Capres 2024 Ganjar Pranowo bertemu dengan seorang perempuan bernama Selviana Indira. Momen pertemuan Ganjar dengan Selviana di Jayapura diunggah di akun Instagramnya @kus_raharjo Kamis 23 November lalu. Selviana adalah gadis Papua yang dibantu Ganjar saat ia menempuh kuliah di Semarang. Kala itu, Selviana yang sudah tahap akhir dari perkuliahan namun tak mempunyai dana untuk melanjutkan studi. Dalam video tersebut, tampak Ganjar sedang menghadiri acara deklarasi dukungan untuk Ganjar Mahfud, relawan Tanah Papua, yang digelar di PTC Lapangan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dalam kesempatan itu Ganjar menceritakan bagaimana persaudaraan itu bisa dibangun. Ganjar bercerita, suatu hari ia pernah dimintai tolong seorang perempuan muda mengambil kuliah pasca sarjana di kampus Universitas Diponegoro atau Undip Semarang. Secari kertas dikirimkan kepada Ganjar dan menyampaikan kepada Ganjar, "Bapak tolong bantu kami tinggal ujian tapi tidak ada biaya." Ganjar bercerita saat itu dirinya tidak mengenal anak tersebut. Setelah mengecek di Undip Semarang untuk memastikan kebenaran surat tersebut, ia kemudian membantu perempuan itu. Tanpa disangka, rupanya perempuan yang dia ceritakan tersebut sudah berada di atas panggung bersamanya. Ganjar kaget saat MC acara tersebut memberitahu kepada Ganjar bahwa perempuan yang ia bantu berada di belakangnya. Diketahui, Selviana Indira merupakan mahasiswa asal Papua yang menerima bantuan biaya kuliah dari Ganjar yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selviana menekuni pendidikan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Undip. Dalam kesempatan itu orang tua Selviana, Urya Wopari dan Rensina Haibini Wopari juga bertemu dengan Ganjar. Nampak raut wajah bahagia terpancar dari wajah Ganjar yang melihat Selviana bersama dengan kedua orang tuanya memberikan kejutan kepadanya saat melakukan lawatan ke Tanah Papua. Video yang diunggah oleh @kus raharjo itu telah ditonton belasan ribu kali dan mendapat ratusan komentar dari warganet. Mereka merasa sangat terharu setelah menonton video tersebut. Seperti akun @mrs_janto_milt yang mengaku terharu setelah mendengar cerita ketulusan Ganjar. Senada juga dikatakan Fasya Maulina yang kagum dengan kedekatan dan kepedulian Ganjar terhadap masyarakat. Inilah Ganjar Pranowo. Sebelum menjadi presiden saja ia sudah menyekolahkan orang dan menyelamatkan pendidikan anak Papua. Bagaimana nanti kalau jadi presiden? Bagaimana dengan Prabowo? Prabowo itu bisanya cuma berdoa agar dirinya bisa memberikan makan untuk seluruh anak Indonesia. Selain anak-anak, makanan dan susu gratis juga akan diberikan kepada ibu hamil dan bayi yang dikandung. Prabowo menekankan bahwa orang tua akan bahagia jika anak-anak mereka tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Meski demikian, Prabowo menyadari bahwa pasti akan ada pihak yang bertanya apakah bisa program memberi makan itu diterapkan, mengingat jumlah anak Indonesia yang sangat banyak. Namun Prabowo meyakini bisa merealisasikan program tersebut. Mau membantu anak-anak dan memberi makan saja menunggu jadi presiden, buang-buang APBN. Jika memang ia ingin memberikan makan, seharusnya ia memberinya dengan uangnya sendiri dong, mulai sekarang. Lagian ya, bagaimana dia mau jadi presiden jika rekam jejaknya saja sangat kelam. Dengar-dengar pernah menculik aktivis. Prabowo pun sendiri pernah membenarkan bahwa ia terlibat penculikan aktivis pro-demokrasi 98. Sebanyak 23 aktivis ditangkap, 9 telah dibebaskan, 13 masih hilang, dan 1 orang ditemukan tewas.
Peristiwa penghilangan orang secara paksa tersebut dipicu oleh gerakan menuntut keadilan demokrasi oleh para pemuda dan mahasiswa. Namun suara kritis tersebut direspon sebagai ancaman stabilitas negara oleh beberapa kelompok. Jadi, masih mau milih orang sepertinya? Bagaimana menurut Anda? Klarifikasi dulu Pak, dari data yang kami dapat, Bapak kan caleg Pak, udah caleg tetap kan? Dan ini gimana? Kalau hakim yang mungkin tidak lulus, ikut caleg, itu gitu Pak? Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu. Setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai. Begitu, Pak. Oh, baik. Komisi 3 DPR hentikan seleksi calon hakim ad hoc caleg PSI. Ternyata ada upaya licik dan langgar aturan. Begini rendahnya kelas partai anak presiden. Tercatat sebagai calon legislatif dan tetap sebagai anggota partai. Oke, dengan keputusan bersama teman-teman, kita stop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Daripada Bapak nunggu lama-lama duduk di situ, lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Proses fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR RI yang digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 23 November, diwarnai insiden penghentian proses seleksi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni itu tiba-tiba menghentikan proses seleksi calon hakim ad hoc bidang hak asasi manusia atas nama Manotar Tampu Bolon yang ternyata berstatus sebagai caleg atau calon legislatif. Manotar Tampu Bolon semula sudah mulai dengan pembukaan untuk memaparkan poin-poin dari papernya, namun diinterupsi anggota Komisi 3 fraksi PDIP Nurdin. Ia menyebut Manotar masih berstatus sebagai caleg sembari meminta klarifikasi dari Manotar. Manotar menjawab saat ikut wawancara di Komisi Yudisial, dirinya tidak beraktivitas lagi di Parpol. Kemudian anggota Komisi 3 DPR Arso Sani meminta jawaban tegas dari Manotar. Pimpinan rapat Sahroni lalu meminta Manotar untuk mengklarifikasi statusnya. Menurut Manotar, dirinya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi ia sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai. Jika merujuk pada pasal 4 nomor 2 ayat 2, dinyatakan surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik. Jadi kalau belum mundur, walaupun tidak mengikuti proses, maka tetap dianggap sebagai pengurus parpol. Berdasarkan situs KPU, Manotar merupakan caleg tetap dari PSI untuk daerah pemilihan Jawa Barat 6. Jadi Manotar tidak masuk menjadi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR. Begitu liciknya PSI mau menguasai kursi legislatif. Sebegitu liciknya partai yang dipimpin oleh Kaisang itu ingin sekali meraih suara, sampai harus melakukan upaya curang dengan memasukkan caleg dalam proses seleksi hakim agung dan calon hakim ad hoc oleh Komisi 3 DPR RI. Menjelang pemilu yang akan dilaksanakan Februari 2024, partai politik memang sudah bekerja ekstra keras, sosialisasi ke berbagai wilayah dan lapisan masyarakat di Indonesia. Tujuannya agar mereka dikenal dan didukung oleh masyarakat. Dukungan ini diwujudkan di TPS nanti dengan memilih parpol atau caleg mereka. Makin banyak yang terpilih, makin baik bagi partai politik tersebut. Untuk itu segala cara digunakan agar masyarakat bersimpati terhadap parpol mereka. PSI merupakan partai baru, masih kecil dan belum berhasil masuk parlemen. Ambisi masuk parlemen di pemilu 2024 sangat besar. Oleh karena itu PSI berusaha keras melakukan berbagai strategi. Strategi paling ekstrim yang dilakukan PSI adalah menunjuk Kaisang yang baru masuk PSI 2 hari menjadi ketua umum. Kaisang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi. Diharapkan tua Jokowi bisa menempel pada diri Kaisang, lalu melakukan manuver-manuver leceh seperti yang telah disampaikan di atas. Lalu sejauh mana, seberapa besar dampak yang dihasilkan efek dari Kaisang di PSI? Ternyata sampai hari ini, hasilnya jauh dari kata memuaskan. Lembaga survei Carta Politika merilis survei elektabilitas parpol di pemilu 2024. Hasilnya, PDIP berada di posisi teratas, dibuntuti Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem.
PSI dengan Ketum Kaisang Pangarep hanya memperoleh 0,9% saja, masih jauh dari ambang batas 4% untuk masuk parlemen. Hasil ini menunjukkan bahwa status Ketum PSI Kaisang Pangarep sebagai anak Presiden Jokowi tidak cukup untuk mengangkat elektabilitas partai, walaupun balihonya banyak mengalahkan partai-partai besar lain dan sudah punya ketum anak presiden dan menggunakan upaya-upaya melanggar aturan. Angkanya toh masih ada di 0,9% saja. Bagaimana menurut Anda?